hari ini pertemuan yang ke-140. Kita akan bahas hikmah yang ke-69 di dalam kitab Al-Hikam nomor 46 baris awal dari atas. Beliau mengemukakan Bismillahirrahmanirrahim. Qata'a, Allah memutuskan, as-sairina, pada orang-orang yang lagi menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, lahu, kepada Allah Subhanahu wa taala, wal wasilina, dan orang-orang yang telah sampai di kehadiran Allah Subhanahu wa taala, ilaihi, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, an ru'yati a'malihim, dari melihat amal-amalnya, wa syuhudi ahwalihim, dan menyaksikan ahwal-ahwalnya. Amma sairuna, adapun orang yang lagi menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, fali'annahum, maka mereka semua yang lagi menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, lam yatahaqqiqu, mereka semua tidak akan nyata, tidak akan hak, asidqo, dengan benar. Pertanyaan yang benar apanya? Ma'allahi, ketika dia bersama Allah Subhanahu wa taala, fiha, di dalam ibadahnya. Simpelnya, mereka yang lagi menuju kepada Allah Subhanahu wa taala bisa terputus, ya. Karena apa? Ikhlasnya gagal. Ya, ikhlasnya gagal. Wa ammal wasiluna, adapun mereka yang telah sampai, yang sudah telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala keikhlasannya, fali'annahu, maka orang-orang yang sudah sampai tadi, ghibahum, mereka semua meniadakan atas apa yang mereka lakukan dengan ibadah-ibadahnya. Bisyuhudihi, sebab apa? Sebab mereka yang sudah sampai dan teruji keikhlasannya, dia itu sibuk bukan memperhatikan amalnya, tapi sibuk memperhatikan Allah Subhanahu wa taala, anha, daripada amal-amal yang ia kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jemaah pasukan zikir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya kita pengen menjadi orang-orang yang sampai di kehadiran Allah Subhanahu wa taala, bisa merasakan Allah, bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala yang maha nyata di dunia ini, maka harus kita beresi apa tadi? Keikhlasannya. Dan ini yang namanya keikhlasan itu sangat luar biasa. Banyak sekali ustadz, ulama, bahkan ya ulama-ulama sufi itu menggempur-gemburkan tentang masalah ikhlas. Nah, pada bulan ini ada ibadah di mana diterima langsung oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj atau Rajaban. Kang Farid tidak akan menjelaskan tentang peristiwanya karena terlalu panjang, tapi yang jelas nanti isi daripada Rajaban, isi daripada Isra Mi'raj yang ada itu apa? Jadi yang namanya sholat tadi, dengan perspektif tasawuf itu tidak bisa dihilangkan. Seperti ya mata uang, ya, antara kanan dan kirinya. Tidak bisa-bisa. Dalam istilah syai'un talazzumun, yaitu pasti, ya, saling berkaitan. Nah, makanya yang namanya sholat, bisakah itu bisa kita rasakan kelezatannya? Bisakah kita itu menikmati betapa enaknya kita berduaan dengan Allah dengan adanya sholat tadi? Bisakah itu? Bisa. Ketika Sang Pencipta
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pasal yang namanya sholat, dan kita sebagai pemeluk agama Islam yang dikenai wajib sholat, sang pencinta sholat itu nanti akan mampu siap untuk apa? Melaksanakan. Aqimus sholat, siap. Aqimus sholat, siap. Siap melaksanakan, bukan hanya menggugurkan kewajiban-kewajiban belaka, tapi di dalamnya itu laksana mendirikan sebuah bangunan. Semakin bertambah hari, bertambah bulan, bertambah tahun, semakin kokoh dan semakin tampak indah. Nah, orang yang model seperti itu, pencinta sholat, pecinta ibadah, bukan hanya dia itu melakukan ibadah biasa, tapi luar biasa. Hadirkan jiwa raganya saat kapan? Ketika dia bermuajah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan adanya sholat. Nah, makanya dalam hal ini kenikmatan sholat itu melebihi segala-galanya. Makan enak, sholat lebih enak. Kopi enak, sholat lebih enak. Rokok nikmat, sholat lebih nikmat. Berhubungan pernul, malam hari enak jujur emang. Lebih enak sholat, ya. Masya Allah, luar biasa. Kalau seandainya kita ya tadi sudah mampu jiwa raga kita di dalam sholatnya khusyuk. Nah, makanya ulama sufi ini ada cerita mungkin ya tahun yang kemarin, ketika dia disodorkan sorga, dia nggak mau. Saya nggak mau yang namanya sorga. Boleh saya masuk ke sorga asal dengan satu syarat. Apa? Diperbolehkan saya sholat di dalam situ. Luar biasa ya. Karena apa? Nikmat yang namanya sholat ya. Kemudian juga ada kisah nyata ya pada zamannya Nabi kita Muhammad SAW. Ada sosok seorang pemuda ya, 3 sahabat Nabi ya, yaitu mempunyai keutamaan yang sangat luar biasa. Artinya keutamaannya itu tidak bisa dilampaui oleh sahabat manapun. Nah, di dalam catatan itu ada ya, ada Sa'ad, kemudian ada di situ Abad ya. Nah, salah satu nama yang ada di dalam sejarah sahabat Nabi Muhammad SAW yaitu adalah si Abad bin Bishr ya. Dia itu sosok seorang pemuda yang pemberani, ahli Al-Quran, suaranya luar biasa enak ya, merdu. Kemudian juga dia itu seorang pemuda yang loyal kepada Nabi Muhammad SAW. Singkatnya cerita, pada zaman itu masih zaman perang. Zaman perang. Nah, 3 pemuda tadi ya itu bertugas menjaga pada waktu pagi sampai malam, malam sampai pagi, terus sip-sipan. Singkatnya cerita, si Abad ya, si Abad tadi sosok seorang pemberani, ahli Al-Quran, merdu dan loyal kepada Nabi Muhammad SAW, itu menjaga malam. Di luang waktu ketika menjaga malamnya, dia itu apa? Mengerjakan yang namanya sholat. Pada saat dia itu sholat, bukan sholat biasa. Sholat yang ia kerjakan itu sangat luar biasa. Saking dia itu ya terpanah kepada Allah Subhanahu wa taala, kontak batinnya dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang ada di sekelilingnya itu tidak terasa lagi. Yang berasa
hanya Allah dan Allah pada saat dia sholat, ya pada saat sholat malam itu. Kemudian saking asyik dan lezatnya ia rasakan sholat pada saat itu. Musuh datang, ya musuh datang. Kemudian apa, melesatkan anak panah satu kali, nancep ke punggungnya. Apa yang terjadi? Apakah dia menjerit? Tidak. Diam saja. Melanjutkan asik sholatnya. Sambil dia cabut itu yang namanya anak panah, ya. Setiap ada anak panah yang masuk ke tubuhnya dicabut. Setiap ada anak panah yang masuk ke dalam tubuhnya ia cabut. Dan luar biasa, itu yang namanya sakit yang mungkin pada umumnya bisa dirasakan. Si Abbad bin Bishr itu tidak merasakan apa-apa. Saking apa? Enaknya sholat di dalam malam itu. Nah makanya ya itu bisa kita menjadikan suatu contoh. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala itu sudah menentukan hamba dan dia menjadi seorang pecinta sholat, menjadi hamba Allah yang sangat luar biasa, maka di dalam sholatnya sudah dia tidak memikirkan berapa bilangan rakaatnya, tidak memikirkan lagi berapa panjangnya, tidak dihitung lagi di sana. Semua yang ia kerjakan, semua yang ia lakukan, yang hanya ia fokus sibuk dengan Allah saja. Sehingga apa? Sesuatu yang ada di sekelilingnya tidak berasa apa-apa. Seperti apa? Anak panah yang sangat di situ sakit, ya, menghujam kepada si sahabat Nabi itu tidak terasa apa-apa. Sampai sahabatnya di situ ya menangis. Karena pas tahu sudah darah itu berceceran. Kenapa kau sahabatku diam saja? Menjeritlah kalau seandainya engkau itu sakit. Tapi dia itu mengatakan apa? Saya tidak merasakan sakit apa-apa. Karena apa? Sholatnya tadi. Nah itulah sedikit cerita, ya. Makanya di dalam bulan ini bukan hanya kita kerjakan sholat ya menurut ya sah syariat, ya, dari niat ada rukun, ya, kemudian kerjakan, akhiri salam, likum pragat. Tapi apa? Esensi, ya, yang utama di dalam sholat itu apa? Karena di dalam sholat itu firman Allah Subhanahu wa taala mengemukakan di dalam Al-Qur'an, aqimis shalah. Jadi kita menegakkan sholat, mendirikan sholat, mengerjakan sholat untuk apa? Supaya lizikri, ingat dengan Allah. Ingat selalu dengan Allah. Berarti esensi di dalam sholat itu adalah mengingat Allah dan Allah. Dan kalau seandainya sudah kita ingat Allah dan Allah, maka segala yang lainnya itu akan hilang dan lenyap. Makanya ada yang menyatakan itu keterangan yang maaf, ya. Itu kalau orang umum tidak bisa mencerna dengan umum, ya. Kalau seandainya sholat itu di situ ya kita kerjakan hanya 5 menit, hanya 10 menit, hanya 15 menit, ya. Tapi kalau seandainya di sini dalil dikatakan aqimis sholat dari zikri, sholat itu menyebut Allah Subhanahu wa taala, esensinya menyebut Allah, ingat dengan Allah. Kalau disambungkan dengan ayat yang lain, sabihu bukrata wa asila, mengingat Allah bukan hanya 5 menit, mengingat Allah bukan hanya 15 menit, tapi mengingat Allah Subhanahu wa taala 24 jam. Nah, luar biasa. Jadi jangan dikira kita itu sholat ya sebentar itu, ya. Kalau seandainya tafsirannya kita kaitkan dengan ayat ini, apakah bisa? Insya Allah. Karena apa? Di sini kita latih,
Di sini kita ditarbiyah, dididik untuk apa? Selalu ingat dengan Allah, baik dalam keadaan sholat ataupun di luar sholat. Makanya di sini petak jantung. Oh, 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 oh. Ini latihan kita supaya selalu ingat dengan Allah dan Allah Jalla Jalaluh. Nah makanya kita jangan bosan-bosan selalu apa? Mengkaji ilmunya, kemudian kita praktekkan. Tadi kembali lagi, sholat yang bisa merasakan kelezatan yaitu adalah orang yang sudah teruji keikhlasannya. Tapi kalau seandainya di situ orang-orang yang tidak teruji ya ikhlasnya seperti orang yang baru menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab ini diterangkan Allah nanti akan memutuskan. Artinya mereka tidak akan sampai. Bagi orang-orang yang lagi menuju, karena apa? Di dalam perjalanannya, di dalam ibadahnya, ternyata itu gagal keikhlasannya. Dia masih melihat kepada ya ibadahnya. Dia masih melihat kepada apa yang ia kerjakan. Sehingga apa? Yang timbul di sana bukan ikhlas murni, tapi seolah-olah dia ibadah bukan untuk Allah, tapi untuk dirinya. Dan itulah yang banyak. Apakah iya? Iya. Kiai sama. Sama seperti itu, apalagi orang yang seperti kita. Iya, Habib sama. Dan makanya kita diingatkan agar apa, kita jangan hanya sekedar menuju kepada Allah. Jadilah orang yang sampai, wasiluna, orang-orang yang sampai, orang-orang yang bisa merasakan Allah, orang yang bisa bermusyahadah dengan Allah Subhanahu wa taala karena apa? Sudah dicap lulus keikhlasannya. Jadi kalau seandainya ini orang yang sudah lulus ya, itu luar biasa. Dia itu tidak akan sibuk dengan yang lainnya. Dengan bilangan rakaatnya tidak riwah. Dengan yang namanya di situ bacaan-bacaannya tidak tertuju. Jadi dia melakukan amal sebanyak apapun seolah-olah dia tidak mengerjakan. Jadi ketika dia itu mengamalkan, amalkan saja. Yang tuju hanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Bilangan rakaatnya, bilangan zikirnya, bilangannya yang ada di sana itu tidak dipikirkan. Makanya orang yang seperti itu walaupun dia kerjakan 100 rakaat, walaupun dia kerjakan 1000 rakaat, bahkan 1 juta rakaat, dia tidak akan merasa. Karena apa? Dia tidak merasa mengerjakan itu. Iya. Ya. Karena yang dipandang hanya Allah. Sehingga asik. Ya tadi sama dengan basmati. Orang yang demen ketika berhadapan, yang ia lihat, yang ia cintai, walaupun lamanya di situ jam-jaman kuat, banyak nyamuk kuat. Nah makanya bila mana kembali lagi amal ibadah seperti sholat itu karunia dari Allah, rahmat daripada Allah, taufik daripada Allah, nanti ada tanda orang yang mendapatkan taufik rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu sibuk dengan ketaatannya saja. Kemudian apa? Dia akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat ujub yang ada, dari sifat kesombongan yang ada. Ia akan diputuskan dari sifat-sifat yang seperti itu. Berarti dia itu mendapatkan rahmat Allah, taufik Allah. Maka amalnya secara itu akan apa? Menjadi amal yang luar biasa. Karena apa? Ia itu ya tidak akan hitung hijir, tidak akan menghitung-hitung dari amalannya. Sebanyak apapun yang ia kerjakan, yang ia amalkan ibadahnya, ya ia tidak hitung, ia tidak pikirkan. Karena apa? Itu karunia Allah. Ia itu merasa tidak ada daya dan tidak upaya. Sehingga apa? Apa yang ia kerjakan seolah-olah belum mengerjakan apa-apa. Iya, saking demennya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh konkretnya bagaimana kepada kehidupan kita supaya sholatnya menjadi beres,
supaya sholatnya bukan hanya lagi menuju, tapi sudah sampai di kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Priwe caranya? Saya kasih analogi yang sangat mudah, ya. Semoga ini bisa kita terapkan. Contohnya apa? Contohnya ketika kita itu dengan sholat, supaya sholatnya kita menjadi benar dan bersemangat, seperti anak-anak kecil yang lagi main bola di serambi masjid. Apa begitu? Contohnya. Iya, walaupun anak-anak tadi merasa, kemudian sesadar-sadarnya dia itu banyak salah dan salah total, tapi dia masih bersemangat untuk apa? Bermain. Ya, meskipun banyak salah. Begitu pula dengan kita, kalau seandainya kita itu orang yang ingin menjadi top dan semangat, walaupun sholat kita itu tidak sempurna, walaupun sholat kita itu nyata banyak yang salah, tapi kita bersemangat untuk main bola terus. Ya. Sholatnya terus, ya. Nanti lama-kelamaan insya Allah, ya, nanti akan menjadi orang-orang yang terlepas daripada sesuatu penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.